Pemirsa, senang sekali saya Gadiza Fauzi dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam 8-11 Show. Dan kali ini kita akan membahas raskin dari pemerintah untuk rakyat. Karena memang ini program bersama dari pemerintah yang diberikan untuk rakyat, utamanya dan rakyat miskin, agar mereka memiliki stabilitas atau ketahanan pangan rumah tangga bagi mereka yang berkebutuhan. Dan memang sekarang semakin banyak juga titik distribusinya. Dan kita akan membahas apa saja yang mencakup dari pemberian beras untuk rakyat miskin ini dari pemerintah dari 3 aspek, yaitu kebijakan, kemudian juga pendataan dan juga segi operasionalnya. Sebelumnya pada tahun 98 raskin ini disebut dengan operasi pasar khusus, namun sejak 2007 melalui BPS ada pendataan rumah tangga miskin dan penyalurannya lebih merata dan juga lebih tepat lagi. Dan kita akan membahas dari segi indikatornya juga. Ada 3 narasumber yang sudah hadir di studio pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah Dirut Perum Bulog Sutarto Alimuso, kemudian juga Deputi 2 Menko Kesra Bidang Raskin dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bapak Hazali Hasitumorang, kemudian juga Sekretaris Eksekutif TNP 2K Bapak Bambang Widianto. Selamat pagi Pak Sutarto. Selamat pagi Mbak Gadiza. Pagi Pak Hazali. Pagi. Selamat datang juga pada Pak Bambang. Pagi. Baik, mungkin yang patut dijelaskan kepada pemirsa terlebih dahulu ada program raskin ini sesungguhnya, kalau bisa dielaborasi lebih jauh lagi, apa itu Pak Sutarto? Iya, program raskinnya adalah programnya pemerintah dalam rangka membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mengakses pangan dengan harga yang wajar dan bahkan harga yang disubsidi sehingga harganya betul-betul murah, sehingga pengeluaran masyarakat yang kurang mampu tadi untuk pangannya itu bisa dikurangi sehingga diharapkan dia mampu untuk kepentingan lainnya. Dan sesungguhnya ini tidak hanya kerja Bulog sendiri ya, tetapi banyak stakeholder yang juga menangani masalah ini ya. Betul, pada dasarnya Bulog ini yang melaksanakan. Yang melaksanakan itu artinya menyediakan berasnya, yang mendistribusikan sampai ke titik distribusi. Titik distribusi kita ada sekitar 50.000 titik. Kemudian menjaga supaya betul-betul di seluruh tanah air ini bisa terjaga dengan tersedia yang beras tersebut. Oke, kemudian dari Menko Kesra ini sebetulnya lebih menangani kepada kebijakannya Pak ya. Kebijakannya dari tahun ke tahun ini ada perubahan atau selalu sama saja, baik itu dari segi pendataannya, kemudian juga berapa pagunya, itu bagaimana Pak? Kebijakan itu secara umum tidak ada perubahan. Jadi kebijakan makronya itu sama, yaitu komitmen pemerintah untuk mengurangi beban orang miskin dan tidak mampu ini untuk agar mereka dapat akses pangan tadi lebih mudah dengan harga yang boleh dikatakan sangat murah. Itu sekitar 20% dari harga pasar itu yang mereka tebus. Itu kan suatu angka yang signifikan membantu masyarakat. Tetapi dalam hal kuotanya atau pagu dari jumlah alokasi beras yang dibagikan itu memang ada perbedaan tiap tahun. Kita pernah di tahun waktu masih angka 19,1 juta rumah tangga sasaran, itu pernah kita mencapai sejumlah itu. Kemudian menurun menjadi 17, sekian juta, dan tahun 2013 itu 15,5 juta rakyat yang sangat miskin dan tidak mampu yang dapat raskin. Rencananya tahun 2014 ini jumlah sasarannya tetap 15,5, tidak menurun lah. Kalau lihat dari kemampuan keuangan negara memungkinkan itu terus dipertahankan. Oke, apa sih Pak menjadi indikator bahwa orang ini berhak untuk mendapatkan raskin? Ya. Untuk yang tahun 2013 dan 2015 itu yang kita berikan adalah kepada mereka yang 25% terbawah, keluarga termiskin. Nah ini kita bagikan kartu, yaitu kartu perlindungan sosial. Kartu ini berlaku tahun 2013 dan 2014. Nah jadi dengan dimilikinya kartu oleh kepala keluarga tadi, mereka bisa datang dan mereka menyatakan bahwa ini harusnya hasilnya dapat berasnya 15 kg gitu. Jadi ini untuk menyatakan bahwa mereka berhak untuk 15 kg. Kenapa kita bagikan kartu? Supaya mereka merasa berhak, dan karena di lapangan ini kan kadang-kadang dibagi rata itu tadi. Nah ini sebenarnya yang kita ingin hindari. Karena mereka harusnya dapatnya 15 kg per keluarga. Dan siapa saja orang-orang yang masuk ke dalam 25% masyarakat terbawah itu kita akan bahas lebih lanjut lagi. Pemirsa tetap bersama kami di 8-11 Show.
Ya, Raskin dari Pemerintah untuk Rakyat, itulah pembahasan kita pada pagi hari ini. Pak Bambang melanjutkan yang tadi kita sudah bahas, 25% masyarakat golongan bawah ini kategorinya apa, Pak? Ya, 25% ke bawah artinya mereka yang paling miskin lah ya. Dengan rumahnya pendapatan, sederhana, ya kan, pendapatannya di bawah garis kemiskinan. Tapi kalau garis kemiskinan kita sebetulnya kan 11,4%. Jadi sebenarnya yang kita berikan itu 25% itu sudah dua kali di atas garis kemiskinan. Jadi bukan hanya yang miskin tapi juga yang rentan sudah mendapatkan raskin. Baik, nah kemudian Pak Sutarto, proses pendistribusiannya ini bagaimana? Iya, tadi sudah saya sebutkan, kita ini untuk mendistribusikan beras itu melalui satuan kerja yang meliputi 50.000 titik di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke tentunya. Titiknya berubah atau memang sebenarnya dari dulu pun sudah sama? Iya, sebagian berubah kalau tadi itu ada perubahan dari 17,5 berkurang menjadi lebih kepada data. 15,5, ya berdasarkan data. Nah kemudian sebelum sampai ke 50.000 titik, beras ini kan asalnya dari beberapa provinsi yang memang surplus. Itulah yang kita beli. Nah kemudian kita distribusikan ke 1.575 gudang. Jadi gudang kita itu tersebar di 1.575 titik. Nah dari situ kemudian kita bawa ke titik distribusi. Bisa menggunakan jalan darat, bisa menggunakan jalan laut, bisa menggunakan jalan air, dan bahkan ada yang menggunakan pesawat terbang. Maka dari itu, padahal yang ada di titik terjauh pun harganya harus tetap 1.600, harus sama. Nah itulah makanya keluarlah yang disebut dengan subsidi tadi. Oke. Nah Pak, ini kan artinya bekerja sama juga dengan Kementerian Dalam Negeri ya. Apa saja peranan dari pemerintah dalam negeri? Ini program ini kan sebetulnya koordinasinya harus kuat, yang sifatnya vertikal maupun horizontal. Jadi koordinasi horizontal itu Kementerian Negeri sangat dibutuhkan karena dialah yang pengendali pemerintah daerah. Nah, program ini tidak akan berhasil kalau tidak ada kerjasama pemerintah pusat dan daerah. Sebab implementator dari program ini tentu pemerintah daerah. Bulog itu sebetulnya dia kewajibannya sampai pada titik distribusi tadi. Pada saat dia mau dibagikan kepada rakyat miskin, disitulah peran pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kecamatan. Itu untuk mengawasi bahwa tepat sasaran ya? Yang punya wewenang penuh itu Kementerian Dalam Negeri. Jadi betul-betul Kementerian Dalam Negeri itu punya peran yang strategis untuk agar program ini bisa berjalan dengan baik. Oke, dan Pak sebetulnya kan tidak dipungkiri bahwa memang harus ada lembaga yang memiliki kompetensi yang baik juga sehingga tepat sasaran. Ini bagaimana Pak? Iya, tadi itu kalau untuk sampai ke titik distribusi ini adalah tanggung jawab penuh. Iya. Dan itu yang kita usahakan sesuai dengan tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, kualitas dan sebagainya. Nah setelah itu sebenarnya ada tim. Di daerah itu ada tim yang diketuai oleh pemerintah daerah. Nah inilah yang nanti mengawasi dari gudang sampai ke titik distribusi, kemudian melaksanakan dari titik distribusi kepada masyarakat. Nah ini yang saya kira karena tadi itu perlunya kerjasama vertikal maupun horizontal, inilah yang kita laksanakan. Baik, Pak Bambang, bagaimana kondisi seseorang jika memang sudah mengalami perubahan status sosial yang tadinya mungkin membutuhkan sekarang tidak lagi? Nah itu, jadi kita memperbolehkan proses pemutakhiran data yang itu dilakukan pada tingkat musyawarah desa dan musyawarah kelurahan. Itu dasarnya adalah instruksi Menteri Dalam Negeri. Jadi itu dimungkinkan gitu. Jadi kalau nanti misalnya dia dianggap tidak sudah mampu atau ada orang yang miskin tapi nggak dapat, itu bisa jadi diupdate datanya, dimutakhirkan dan mereka akan mendapat kartu baru. Jadi ini pentingnya kartu itu karena untuk menandakan bahwa dia ini berhak menerima. Dan ini 15 setahun kilo. sekali ya Pak pemutakhiran data ini? Setiap 3 bulan sekali bisa dilakukan pemutakhiran data. Jadi tergantung kebutuhan di lapangan. Jadi dilakukan oleh musyawarah desa dan musyawarah kelurahan. Baik. Lebih dinamis lah. Dan memang sekarang pun ada perubahan bahwa semakin menurun ternyata jumlah orang yang membutuhkan. Ya, jadi jumlahnya kan pagunya 15,5 juta orang. Tapi tahun lalu misalnya ada 300.000 yang kita ganti berdasarkan musyawarah desa, musyawarah kelurahan tadi. Jadi ada 300.000 yang
saya ini sebenarnya miskin kok nggak dapat gitu. Tapi sebaliknya ada saya ini kaya kenapa dapat gitu. Nah ini ditukar, itu ada kurang lebih 300 ribuan. Oke. Nah Pak, bagaimana juga dengan saat ini keadaannya? Apakah memang pemberiannya menurut Bapak sudah sesuai dengan apa yang kuota yang sudah didiskusikan dengan DPR juga? Iya, kalau kita berbicara alhamdulillah tahun lalu, tahun 2013, kita bisa merealisasikan 98,1%. Saya kira ini lumayan prestasi lah kalau 98,1%. Kenapa tidak tercapai 100%? Ada pemerintah daerah yang menganggap tidak perlu raskin. Padahal dia lupa bahwa sebenarnya ada klaster 1 di daerahnya yang memerlukan. Nah ini yang tentunya ini adalah menjadi tugasnya Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Kesra untuk mendorong mereka itu bisa membeli dengan harga Rp1.600. Ini bahaya sekali ya Pak kalau sampai ada bagian yang miss seperti ini karena mereka membutuhkan makanan, itu adalah hal yang penting. Ya itu tadi ada 3 kabupaten, kita nggak usah sebut lah ya, yang memang bupatinya itu tidak mau program itu masuk ke daerah dia. Alasannya sederhana, karena jumlah orang miskin yang ada katanya lebih banyak dari kuota yang diberikan. Menunjukkan prestasi daerahnya ya. Ribut ini apa udah libur semua kasih. Itulah cara berpikir itu yang harus kita perbaiki. Kalau memang ternyata kurang ya kenapa nggak kas pemerintah daerah melalui APBD menambah itu? Itu dia punya wewenang di situ. Banyak daerah lain malahan subsidi pembayaran harga tebus yang 1.600 itu yang bayar dari APBD, sehingga rakyatnya mendapat beras itu tanpa membayar. Ada, jadi memang itu tergantung bagaimana bupati itu dia memposisikan dirinya sebagai kepala daerah yang komit kepada orang miskinnya itu harus lebih kuat. Dan apakah mendapatkan teguran yang keras juga karena ini kan menyangkut perihal kehidupan masyarakat? Nah kita saya merencanakan dalam waktu dekat ini mendatangi kabupaten ini untuk melakukan dialog, advokasi lah. Gimana persoalannya? Mungkin kita bisa masuk untuk turut menyelesaikan sehingga ya semua sudah merata. Apalagi ini tahun politik, nanti jangan dijadikan jadi isu politik, kita tidak mau. Oke. Nah kembali ke Pak Tarto. Kalau kita bicara mengenai kendala dalam segi pendistribusian, apalagi infrastruktur kita masih juga sangat minim. Tadi Bapak mengatakan ada yang menggunakan pesawat, kalau menggunakan laut, ada yang daerah pedalaman, pelosok, wilayah perbatasan. Bagaimana ini Pak? Iya, sebelumnya tentunya kita harus ketahui bahwa sebenarnya program Raskin ini di samping membantu masyarakat yang kurang mampu, pada dasarnya juga membantu agar produsen beras itu terjaga harganya. Nah, sehingga nanti Bulog ini membeli sesuai dengan Inpres, dengan harga pembelian pemerintah. Sekarang ini kan beras Rp6.600, dimanapun kita beli Rp6.600. Nah dari sana kemudian kita simpan dengan baik. Setelah kita simpan dengan baik, kemudian kita ratakan sampai ke daerah-daerah tadi itu. Kita bawa, kita distribusikan. Nah setelah itu tentunya sebelum disalurkan, ini juga harus kami simpan. Harus simpan dengan baik, dengan benar, kemudian harus dirawat. Nah setelah itu baru nanti sebenarnya timnya harus ngecek ini bagus tidak. Nah, begitu bagus harus kita salurkan. Karena apa? Di Indonesia ini yang memproduksi padi, memproduksi beras ini kurang lebih 17 juta petani. Kemudian yang kedua, yang giling itu 180.000 penggilingan padi. Bayangkan, apakah itu bisa harus sama dan sebagainya? Saya kira ini bukan pabrik yang sama, jadi pasti ada warna. Tapi proses pendistribusiannya sendiri bagaimana Pak hingga ke wilayah-wilayah pelosok itu kendalanya? Kita bahas lebih lanjut ya Pak mengenai kendala itu. Pemirsa tetap bersama kami di 8 Show mengenai Raskin dari pemerintah untuk rakyat. Masalah gimana Pak kalau misalnya sampai? Iya. Kembali kita akan membahas Raskin, Pak, lanjutan dari yang tadi kita sudah bicarakan. Penyalurannya ini bagaimana Pak hingga ke wilayah pelosok? Iya, begini, sebenarnya kan
beras ini asalnya dari mana? 60% itu dari Pulau Jawa. Kemudian yang lain-lain itu sebenarnya yang besar itu kalau di Sulawesi itu di Sulawesi Selatan. Kemudian kalau di Sumatera itu Sumatera Selatan. Kemudian Aceh. Kemudian kalau di daerah timur itu NTB. Yang lainnya pada dasarnya itu kita datangkan dari Pulau Jawa, dari Sulawesi Selatan, dari NTB, dari Sumatera Selatan. Nah ini tentunya kita menggunakan angkutan laut, angkutan darat dan sebagainya. Nah setelah itu sampai ke pelosok, bagaimana kita mengangkut macam-macam? Bisa menggunakan kuda, bisa menggunakan orang, bisa menggunakan perahu-perahu kecil, dan tadi itu saya katakan bisa dengan menggunakan pesawat. Nah ini yang menjadi tugasnya Bulog, menyampaikan kepada titik 50.000 titik. Tentunya biayanya ketika beda-beda. Nah memang betul beda-beda, tetapi ini nanti akan diaudit oleh BPK menjadi harga rata-rata. Jadi dari yang jauh, yang dekat, itu nanti di rata-rata ketemulah berapa subsidi yang harus dibayar oleh pemerintah. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk tahun 2014, tahun pemilu. Biasanya ganti pemimpin, ganti juga kebijakan. Apakah memang seringkali mengalami hal ini juga, Pak? Saya yakin tidak akan ada perubahan, karena ini sebetulnya ini amanat undang-undang. Ya, kewajiban negara mensejahterakan rakyatnya itu kan perintah undang-undang dasar, berikan jaminan sosial. Salah satu bentuk jaminan sosial adalah jaminan untuk mendapatkan yang namanya in-kind transfer ini kan. Kita punya BLT juga yang cash transfer. Ini kan sesuatu yang memang saya pikir siapapun yang menjadi pemimpin akan meneruskan, saya yakin ini akan berlanjut. Konsisten seperti ini ya. Oke. Nah dari Pak Bambang sendiri, apa sih Pak yang ingin diperbaiki lagi dari segi pendataannya? Ya. Jadi pertama sebenarnya memang saya seperti sama dengan Pak Hasadi, saya berharap program ini tetap jalan. Bukan apa-apa, karena garis kemiskinan itu 65% ditentukan oleh bahan makanan. Jadi buat orang miskin ini penting sekali. Dan beras ini 30% bobotnya terhadap garis kemiskinan tadi. Jadi ini sangat penting untuk mengurangi kemiskinan. Nah yang kita sekarang prioritaskan adalah bagaimana akurasinya data ini. Jadi inilah yang penting. Makanya kartu itu sangat penting kita bagikan itu, karena dia itu adalah penanda bahwa orang tersebut berhak menerima raskin yang sebesar 15 kg tadi. Ya. Akurasi data, apakah selama ini memang masih ada kendala-kendala masalah dari bagaimanapun juga data yang mendatakan data ini kan didata oleh manusia, pasti ada saja kekurangan, ya kan? Nah, tapi ini makanya kita harus teruskan sempurnaan akurasi, ini harus kita sempurnakan. Oke. Pak, dari Bulog sendiri planning ke depan bagaimana? Iya, kita tentunya yang pertama tadi saya ingin menambahkan juga. Ya. Sebenarnya berapa sih yang disalurkan oleh Bulog? Bulog itu menyalurkan setiap bulan kira-kira 10% dari kebutuhan nasional. Artinya apa? Itu juga berdampak positif terhadap menjaga stabilisasi harga. Nah, yang kedua, tadi itu kita membeli sekitar 10% tadi dari masyarakat. Sehingga apa? Masyarakat ini juga terjaga harganya. Kita tidak boleh membeli di bawah harga APB. Nah, kemudian ke depan tentunya Bulog sebagai lembaga pangan nasional, meskipun bentuknya perusahaan umum, BUMN, kita siap untuk menjaga. Dengan menjaga tadi tentunya outletnya harus jelas. Nah, tadi pemerintah tetap mengharapkan outletnya adalah salah satunya membantu masyarakat miskin klaster 1 ya Pak ya. Klaster 1 yang memang harus dibantu supaya mereka cepat berkembang menjadi masyarakat yang menuju kepada masyarakat sejahtera. Jadi pada dasarnya Bulog tentunya siap untuk tetap melaksanakan itu, dan bahkan Bulog sendiri bukan hanya nanti beras. Kita juga dengan komoditas lain, dan kami pun sekarang sedang membangun jaringan distribusi pangan. Jaringan distribusi pangan yang kita sebut dengan Bulogmart. Pokoknya jadi semua nanti, jenis pangan kalau diberi kepercayaan siap. Kita siap. Dan penting juga stabilitas harga ya Pak ya, jangan sampai terlalu fluktuatif begitu kan. Oke, nah kemudian jaminan mengenai anggarannya bagaimana Pak untuk penyerahan raskin ini? Nah, anggaran ini kan begini, itu tentu dihitung dulu kebijakan tahun ini berapa pagu. Nah, kalau sasarannya yang menjadi penerima manfaat itu tadi 15,5 juta, baru dihitung
per 15 per keluarga, per keluarga sasaran kan dihitung harganya itu 15 kilo. Ya, dia dapat per bulan. Dihitunglah itu sehingga setahun berapa kali tadi harga yang sudah disepakati dapat jumlah tertentu, itulah yang masuk di dalam APBN. Tetapi kemudian dihitung adanya subsidi tadi, dihitung adanya harga tebus tadi, sehingga di luar harga tebus itulah yang dibayar oleh pemerintah. Nah, harga tebus itu tadi sudah disepakati, nampaknya tidak berubah. 2014-nya angka 1.600. Tetap ya Pak ya, tetap itu harga tebus, sehingga dari harga beli ke Bulog dikurangi harga tebus, itulah yang menjadi kewajiban membayar pemerintah kepada Bulog. Itu mekanismenya dihitung. Baik, mudah-mudahan juga ke depan memang semakin merata lagi pemberian raskin ini, tapi jumlahnya juga sudah menurun ya, mudah-mudahan ke depannya sehingga banyak yang lebih sejahtera. Baik, terima kasih, mudah-mudahan kebijakan terus berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Sabto, terima kasih Pak Galis, terima kasih juga Pak Bambang atas perbincangan pagi ini. Dan kami tutup perbincangan ini sampai di sini, raskin dari pemerintah untuk rakyat. Jadi memang ini merupakan kerjasama atau sinergitas dari banyak pihak di pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, utamanya dalam masalah pangan. Saya Gadiza Fauzi undur diri, terima kasih, sampai jumpa.